Sosok yang satu ini namanya begitu populer di kalangan rakyat Bangka Tengah. Pasalnya, Sri Kandi politik dari Partai PDI Perjuangan ini telah 3 periode menjadi anggota DPRD Bangka Tengah. Ia adalah wakil rakyat dari daerah Pangkalan Baru dan Namang. Yang lebih luar biasa lagi, pada periode ketiga ini, sosok yang bernama Mehwa ini didaulat menjadi ketua DPRD Bangka Tengah. Lantas, ia mencatat sejarah sebagai satu-satunya wanita yang menjadi ketua DPRD 2 Provinsi Babel. Bagaimanakah kiprah sosok ini dalam kehidupan sosial politik? Berikut liputan kru Framing Stefan. Bisa pagi siang ini saya bincang-bincang sebentar dengan politisi muda dan terkenal dan satu-satunya ketua DPRD yang Katolik dan juga gendernya wanita nih. Ini luar biasa nih. Beliau ini dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP Perjuangan, tapi juga adalah aktivis dan juga termasuk komandannya pemuda Katolik di Bangka Belitung. Baik, pertama kali saya mengucapkan selamat hari Minggu buat Romo dan kita semua. Ya, di penghujung Mei ini, tepatnya 31 Mei ya, Mo, 2020. Saya merasa tersanjung sekali. Romo ingin mengajak saya bincang-bincang di sini. Ya, mudah-mudahan nanti hasil perbincangan kita bermanfaat ya, Mo ya. Minimal informasi dan menginspirasi mudah-mudahan. Jadi saya juga sudah lama ingin bertemu dengan Romo. Ya, saya juga udah lama ingin ketemu dengan Romo. Saya ingin banyak juga minta petunjuk dari Romo. Nah, untuk tentang Mehwa sebagai wakil rakyat di DPRD Bangka Tengah dan juga sekaligus merangkap sebagai ketua organisasi kepemudaan OKP Pemuda Katolik, ini sejurus dengan tugas dan tanggung jawab. Untuk sebagai politisi di DPRD saya terpilih di tahun 2009. 2009 saya terpilih sampai sekarang periode ketiga. Ya, dan bisa dikatakan memang seperti yang Romo sampaikan, saya juga bersyukur diberi kepercayaan sebagai ketua DPRD. Ketua 1 kebetulan memang partai kita sebagai pemenang di 2014 ini. Dan ini juga capaian yang membuat perempuan-perempuan sekaligus laki-laki harus memberi apresiasi karena saya adalah gender pertama kali. Ya, mudah-mudahan kepercayaan partai dalam hal hak partai menempatkan kadernya itu dapat saya pertanggungjawabkan dengan baik seperti itu. Terlepas saya juga sebagai umat Katolik, saya juga ingin menjaga kepercayaan dan amanah ya nama baik lembaga hierarki gereja kita seperti itu. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, ya kenapa saya bisa seperti ini, dianggap familiar, merakyat. Ya awalnya juga saya seperti ini karakternya, ya kan. Dan saya tanda kutip malu juga sama orang tua saya, keluarga saya, romo-romo atau pendukung-pendukung saya kalau saya tidak mencerminkan apa yang diharapkan sesungguhnya sebagai politisi Katolik ataupun keterwakilan perempuan di kebutuhan masyarakat zaman now. Ya. Ya, karena tadi berasal saya juga backgroundnya warga biasa ya, keluarga sederhana dan memang mungkin karakter ya Romo ya, karakter saya itu suka bergaul, serba ingin tahu dalam hal positif gitu, ingin mengajak orang semakin nyaman berkomunikasi dan menginspirasi, memotivasi. Jadi saya gampang Romo. Ini juga filosofinya kenapa saya tertarik menjadi wakil rakyat, mencalonkan diri. Saya membayangkan masyarakat kita itu yang ingin saya wakili itu tidak begitu familiar dengan program-program pemerintahan.
seperti itu istilah-istilah walaupun pemerintahan tingkat desa sekalipun. Saya merasakan itu di awal-awal sebelum 2009. Nah, dan saya menyapa mereka dengan gaya kearifan lokal kita, kebutuhan kita. Ngajaknya itu berteman, bukan sebagai pejabat seperti itu. Teman ya, orang tua, sahabat, baik semua usia. Ya kalau yang anak muda saya menyesuaikan lah say hello-nya. Jadi saya punya pakem pandangan bahwa tidak perlu ada jarak antara pejabat sekalipun dengan rakyat yang diwakilinya. Terlepas bukan konstituen dapil. Karena saya yakin orang lain pun citra kita ini akan terbentuk dan terbranding akhirnya dari mulut ke mulut, dan ini saya rasa murni sih ya, tidak dibuat-buat, mengalir apa adanya. Memang karakter saya seperti itu loh. Mudah-mudahan ini benar-benar hasil alami lah. Oke. Terima kasih. Dan itu ada poin dari komunikasi politik yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Bu Mewa ya, dari pintu ke pintu ya istilahnya. Nah, dan itu sepertinya tidak dibuat-buat ya, sebenarnya dari dibuat-buat. Lalu apa nanti katakanlah filosofi atau strategi yang demikian pengaruhnya ke Bu Mewa sebagai ketua pemuda Katolik di Babel ini, kira-kira kontribusinya bagaimana nih pada pemberdayaan politik kepada kader-kader yang lain gitu, gimana nanti? Iya. Dan juga ini ada hubungannya, saya berani dan tanda kutip mengambil amanat sebagai ketua organisasi kepemudaan, yaitu di gereja kita dengan nama Pemuda Katolik. Ini juga saya merasa sebagai umat ya, umat awam punya tanggung jawab sejurus lah dengan tugas dan amanat saya sebagai pemimpin di legislatif. Jadi kalaupun saya menjadi figur publik, saya tidak mengambil itu rasanya tanggung sekali dengan motivasi saya di awal. Jadi saya waktu pembentukan Pemuda Katolik Bangka Belitung, saya minta dukungan dari kawan-kawan se-kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung untuk mempercayakan amanat ini kepada saya, walaupun saya perempuan ya. Iya, saya pikir sudah lama ini, jadi pas sekali momennya Romo, waktu itu ada pemilihan dan saya minta dukungan sama teman-teman, berilah kepercayaan kepada saya. Dan terbukti komunikasi saya itu cukup baik ditanggapi mereka. Spirit dulu ya, saya tidak ada modal apa-apa, tapi saya meyakinkan mereka saya bisa ilmu-ilmu ataupun pengalaman saya sampaikan kepada mereka. Apa sih sebenarnya tujuan yang ingin kita capai? Akhirnya mereka nyaman kok sampai sekarang. Ya, saya dengan bahasa artinya to the point. Apa yang ingin kita capai? Saya prinsipnya tidak muter-muter kalau berbicara Romo. Tidak sesuai lagi korelasinya dengan zaman sekarang ini. Ya, biasanya kan orang suka berbicara tuh normatifnya, ya substantifnya, tetapi saya inginnya langsung to the point. To the point ya. Iya, di teknis juga. Misalnya orang bisa 100 jam, saya cukup 50 jamnya supaya itu tujuannya cepat tercapai seperti itu. Nah, artinya saya ingin kader-kader muda itu terutama yang Katolik itu menangkap peluang dan berani mengambil peluang itu. Ya, saya bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Pada dasarnya kan manusia sama ya. Potensinya gitu. Iya. Itu Romo. Ya. Lalu apa suka duka Ibu Mewa sebagai seorang ketua DPRD Bangka Tengah ya? Iya. Kalau sukanya saya lebih ada ruang ya untuk berdiaspora, mengeksplor kemampuan saya ke banyak daerah. Seperti itu. Dan di ketua DPRD ini adalah Forkopimdanya. Jadi saya pun merasa ada kekhususan yang bisa saya ambil dulu selain sebagai anggota. Informasi ya, ataupun memimpin rapat. Saya diberi ruang untuk memimpin rapat, dan dalam memimpin rapat, hal memimpin rapat pun Romo itu ada ini tersendiri, nilai tersendiri.
ya dalam ketegasan kita, ya membaca pun, ya memimpin rapat itu ada ininya sendiri gitu ya, yang dapat dibaca tanpa dan manfaatnya itu bisa dilihat dari misalnya kedisiplinan, ketegasan, perform ya. Nah, untuk dukanya Romo, dukanya itu karena di lembaga legislatif itu kan kolektif kolegial, 25 anggota untuk Bangka Tengah. Ya, saya tidak bisa tunggal sendiri dalam mengambil keputusan. Ya, apalagi itu ada tata tertib DPRD-nya. Harus juga membangun komunikasi di fraksi-fraksi, lobby-lobby, ya kemampuan untuk menyampaikan apa yang kita capai. Seperti misal menjadwalkan di Bamus. Semua kan ada prosedur yang namanya tata tertib. Nah, sejauh ini mereka apapun yang saya lakukan, saya suarakan, saya wacanakan, kalau positif mereka dukung. Ya biasanya tuh kalau mereka tidak sepakat, tidak suka, banyak intrik, ya bisa saja mereka menyabotase atau juga tidak mendukung itu, ya menjadi kacau juga, deadlock lah segala macam. Sekarang sih tidak, Romo. Kalau sejauh sekarang apakah ada upaya-upaya sabotase gitu? Sejauh ini sih tidak. Ya, saya cukup yakin dan nyaman, walaupun berbeda partai pun di komisi, saya juga koordinator komisi 3 ya, dan kami sangat memahami itu beda warna itu nanti. Sampai sekarang kami untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah yang kami wakili, hubungan komunikasi per person gitu. Saya cukup optimis dan senang sekali, Romo. Ya, mohon doanya, Romo. Ya, lalu hal lain itu menurut saya itu Bu Mewah sudah 3 periode ya menjadi wakil rakyat Bangka Tengah ya. Dapil Namang dan Bangkalan Baru ya Bangka. Lalu kira-kira bagaimana pengenalan Bu Mewah itu terhadap masyarakat di dapil Bu Mewah berkaitan dengan keunikan mereka dan tingkat kemiskinan atau apapun pendapatan ekonomi mereka di dapil ini? Enggak, deskripsi atau gambaran Bu Mewah terhadap masyarakat di dapil Bu Mewah itu bagaimana? Iya, kebetulan dapil saya ini dapil yang saya wakili ini perbatasan dengan kota ya. Jadi dari hal SDM mereka, pengetahuan mereka tentu lebih terbuka, lebih baik dibandingkan yang agak pedalaman. Iya, karena Bangka Tengah ini ada 6 kecamatan gitu, ada 56 desa yang menyebar di letak geografis Bangka Tengah. Jadi untuk dapil saya sekarang ini Kecamatan Pangkalan Baru Namang itu dekat perbatasan dengan Kota Pangkal Pinang. Jadi informasi yang mereka dapat itu cukup baik gitu, dari segi informasi masuk cepat gitu ya. Misalnya jaringan internet di dapil saya ini agak bagus dibandingkan yang dapil lainnya. Ya, untuk masalah yang saya wakili di dapil itu cukup baik saya katakan. Ya, dilihat dari progres dan tanggapan dari mereka. Yang jadi concern saya sekarang ini sebagai ketua DPRD itu di luar dapil saya, yaitu artinya itu di lain-lain kecamatan sebangka tengah ini, seperti kecamatan Kobak, Lubuk, Perlang, Simpang Katis, Sungai Selan. Nanti Mewah di kesempatan ini akan mencoba membangun dari sisi yang di sana, Romo. Seperti itu. Ya. Lalu sekarang kan setelah COVID beberapa bulan ini kan, lalu sekarang pemerintah pusat mewacanakan new normal. Nah, menurut Bu Mewah sebagai ketua DPRD 2 Bangka Tengah, apa itu new normal dan apa yang perlu disiapkan oleh warga, terutama Bangka Tengah ini disiapkan untuk menghadapi sebuah fase peradaban baru yang disebut oleh pemerintah sebagai new normal itu? Iya, new normal sebenarnya adalah istilah ya, penyesuaian dari PSBB itu. Kalau kita bicara bahasa lokalnya, ya kita berdamai ataupun menyesuaikan, penyesuaian gitu, penyesuaian kondisi. Di awal tentu masyarakat kita sangat panik, termasuk kita pun panik sekali ya, isu masker yang sulit, membiasakan memakai masker ataupun hal kecil yang kita anggap tadi mencuci tangan pakai sabun dan segala macam ya. Namun sekarang kita diharapkan dengan program PSNN atau new normal itu mulai juga optimis ya, mulai optimis dari hal kata-kata pun
ucapan dan tindakan bahwa kita ini tetap hati-hati, tetapi tetap memulai kegiatan kita seperti biasa dalam masih koridor protokoler gitu. Artinya jangan pesimis lah kita sebagai masyarakat atau warga untuk melakukan aktivitas supaya semuanya produktif lagi seperti itu. Saya juga lihat masyarakat sudah mengerti itu. Malah sekarang ketakutan kita supaya mereka itu tidak kebablasan, memisahkan antara yang dimaksud new normal itu ya dengan hal seperti biasa tanpa ancaman virus COVID seperti itu. Kadang-kadang kita ini ya lengah gitu, merasa terlalu percaya diri. Setelah merenung, tidur, bangun, istirahat baru. Ya, kalau sudah terjadi itu sangat membahayakan, merugikan maksud pemerintah seperti itu. Makanya banyak aturan, keterbatasan ruang gerak ya kepada kita itu sebenarnya ya negara ini harus diatur seperti itu di tingkatan pemerintah daerah sekalipun dan desa sekalipun harus diatur. Ya, seperti itu Romo. Ya, terima kasih banyak Bu Mewa ya, sudah banyak hal yang kita obrolkan, terutama tentang latar belakang politik Bu Mewa. Lalu juga berikut terakhir yang paling penting adalah anjuran kepada masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar kondisi new normal ini menjadi jaminan bagi setiap orang untuk nyaman dan bisa produktif dan juga bisa melakukan apapun, tetapi tetap mentaati pada aturan-aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Bu Mewa. Terima kasih Romo ya. Saya mohon petunjuk. Bagian kecil reputasi sang ketua DPRD Bangka Tengah telah kami bocorkan kepada Sobat Framing Stephen. Nantikan liputan kami tentang sosok-sosok berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.